Selamat malam Aumania. Selamat datang di Midnight Live. Sebelumnya kami keluarga besar Midnight Live dan Metro TV mengucapkan turut berduka cita atas tragedi kecelakaan kereta di stasiun Bekasi Timur. Doa kami teriring untuk korban dan keluarga korban yang ditinggalkan. Kita mulai saja, inilah Midnight Live. Ya, malam ini kita akan bahas soal just tip. Bukan just tip merchandise K-pop atau just tip skincare. Tapi just tip anak alias daycare. Oh, titipan. Namanya aja care. Harusnya kan peduli. Tapi ini malah menyakiti. Bayangin nih ya. Orang tua nitipin anak ke daycare itu buat diurus, disayang, dijaga, malah disiksa dan dianiaya. Anaknya bukannya bahagia malah trauma. Padahal kan bayar daycare itu nggak murah. Orang tua nitip anak ke daycare itu biar tenang, kerja nggak kepikiran. Lah ini malah nambah pikiran. Udah stres diteleponin atasan, ditambah nih anak dapat penganiayaan. Jadi begini ceritanya, ada daycare namanya Little Aresa. Lokasinya di Umbul Harjo, Yogyakarta. Tiba-tiba viral tuh. Bukan karena missnya ramah-ramah, tapi karena missnya suka bikin ortu marah-marah. Mereka ketahuan menganiaya anak-anak yang dititipkan. Kasusnya dibongkar sama salah satu karyawan baru. Ya mungkin dia syok kan, lihat kelakuan miss-miss yang kayak iblis. Mungkin dalam hati dia mikir, ini daycare kok nggak care sih. Dalam laporannya dia kasih bukti-bukti tuh ke KPAID dan Polres Yogyakarta. Dia juga kasih gambaran penelantaran dan penganiayaan yang dialami anak-anak balita di sana. Tega banget ya. Ngeri. Habis dapat laporan, Jumat kemarin tuh, KPAID dan Polres Yogyakarta langsung tuh capcus ke lokasi. Langsung digerebek tuh daycare tuh. Dan pas digerebek, mereka disuguhi pemandangan yang sungguh di luar nurul. Di luar naral dong. Nalar. Kalau penonton di luar kendali saya. Ada uang bensin kan? Pagi dong. Jadi pas digerebek, ternyata anak-anak balita di sana kaki dan tangannya diikat pakai kain. Ingat ya, diikat tuh, bukan dibedong. Bahkan anak-anak itu juga cuma pakai popok doang, alias nggak pakai baju. Emang kacau nih. Orang dewasa aja kalau nggak pakai baju bisa masuk angin. Bagaimana balita? Kalau penonton mah biasa ya masuk angin ya. Sering lembur. Sering nggak pakai baju juga nih, kelihatan nih. Sarungan doang, mainin burung. Ya masuk angin. Penonton kan masih toddler juga. Umurnya masih 7 bulan ya. Lewat 40 tahun. Polisi bilang kondisi daycare-nya juga memprihatinkan. Di sana cuma ada 3 ruangan ukuran 3 kali 3 meter. Dan setiap ruangan kecil itu diisi sama sekitar 20 anak yang tidur cuma pakai alas seadanya. Boro-boro spring bed, kasur lipat aja nggak ada. Bayangin, ruangan 3 kali 3 diisi sama 20 anak. Itu kamar buat bayi apa sel buat napi? Udah kayak penjara itu, over capacity. Nggak cuma ditelantarin juga. Polisi bilang kalau anak-anak itu juga diduga mengalami tindakan kekerasan. Dan sampai saat ini yang terkonfirmasi nih ada 53 anak mengalami kekerasan fisik. Dari total anak yang dirawat di daycare itu ada 103 anak. Dan usianya rata-rata masih di bawah 3 tahun alias batita. Nah fakta ini jelas nih bikin orang tua meletus balon hijau. Hatinya sangat kacau. Pasti marah. Anak 3 tahun kan lagi lucu-lucunya. Senakal apa sih mereka? Jangan kan dipukul. Dipelototin juga nangis tuh bocah. Kalau penonton nih, dipelototin, melototin balik.
tatap mata Ojan. Setelah kasus ini viral, para orang tua tuh ngaku kalau sebenarnya ada beberapa hal yang mustahil dan hil yang mustahil. Apa tuh? Misal, anak berangkat wangi, kulit mulus, nggak ada noda, nggak ada luka. Lah pas pulang, kok tiba-tiba badan lebam-lebam. Bahkan ada yang luka. Kan kalau dipikir nggak mungkin kan ya. Anak-anak, iya nggak mungkin ya. Anak-anak tiba-tiba luka, tiba-tiba lebam. Betul. Masa bocah 3 tahun tawuran di daycare? Nggak akal masuk. Iya benar ini. Nggak masuk akal. Jadi ada salah satu orang tua cerita nih, dia sempat nemuin nih kondisi kedua tangan anaknya melepuh. Pas diminta soal kejelasan soal ini nih, kenapa nih melepuh? Pihak daycare cuma bilang kalau anaknya kena cacar air. Lah, kalau langsung percaya sih aneh juga sih. Cacar air kan ada gejalanya, nggak keluar tiba-tiba. Lagian ini bikin alasan kok nggak riset. Bohong aja salah tuh orang tuh. Orang tua lain juga cerita tuh, kalau sejak dititipkan di daycare Little Aresa, anaknya jadi sering sakit. Beberapa anak bahkan sampai mengidap pneumonia, tahu nggak? Gangguan paru-paru, miris. Gimana nggak sakit paru-paru? Udah tidur di lantai, nggak pakai baju lagi. Jadi sebel juga gue. Iya pastilah. Bahkan ada laporan pas anak-anak nangis atau dianggap nakal, mulutnya dibekep. Dan ada juga yang disekap, dikunci di kamar mandi sama pengasuhnya. Anak-anak itu juga dibiarin lapar, dibiarin aus, nggak dikasih makan sama minum yang layak. Padahal nih, ada kata salah satu orang tua tuh, tiap hari anaknya selalu dibekelin makanan bergizi. Nggak pakai tray sih, oke bergizi kan. Anehnya, anaknya pulang selalu dalam kondisi lapar dan lesu. Ternyata bekalnya malah dimakan sama pengasuhnya. Bisa di. Bab, jujur, kelakuannya kayak setan. Benar. Setan aja nggak gini-gini amat. Minder setannya. Hingga akhirnya orang tua juga ngaku kalau anaknya jadi banyak drama. Setiap kali mau dianterin ke daycare. Tapi saat itu orang tuanya masih positive thinking kan. Mereka mikirnya tuh si anak tuh nggak mau pisah sama orang tuanya. Orang tua juga bilang tuh, awalnya mereka percaya nih sama daycare Little Aresa nih. Karena promosinya bagus. Google reviewnya oke. Dan harganya terjangkau. Makanya tuh para orang tua langsung tertarik tuh. Tapi ternyata semua yang dijanjiin itu cuma ngibul. Jangankan dijagain, dikasih makan aja kagak. Padahal nih pas awal-awal datang ke lokasi nih, orang tua disambut hangat sama pengelola yayasan. Pengasuhnya juga sopan, halus, lemah lembut. Bajigur, boro-boro halus. Kelakuannya tuh kayak makhluk halus tuh. Benar, kejam. Mukanya sopan, kelakuannya kayak setan. Iya. Pas ditelusuri tuh, ternyata daycare Little Aresa ini nggak punya izin operasional. Komisioner KPAI Diah Puspitari ini bilang, selama ini emang banyak daycare bermasalah yang orientasinya cuman cuan. Nggak pernah taat sama aturan. Kasus daycare kali ini juga agak beda nih sama kasus daycare lainnya yang bermasalah tuh. Seperti yang di Depok sama Pekanbaru kan. Jadi si Bu Diah ini bilang, kasus di Little Aresa lebih terstruktur sistematis. Kalau ditambahin masif jadi kecurangan pemilu tuh. Jadi gini, maksud sistematis itu, daycare Little Aresa ini kayak punya aturan, di jam-jam yang sudah ditentuin, anak-anak harus diikat. Ada jadwalnya. Terus ada juga tuh aturan buat orang tua tuh, mereka disuruh lapor dulu sebelum jenguk anak. Aduh, kacau. Ada jam khusus diikat. Dan sekarang juga ada 13 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Ada kepala yayasan, kepala sekolah, dan 11 orang pengasuh. Itu dari bos sampai jongos tuh. Kelakuannya boncos. Benar. Nah, saat ini buat memulihkan psikologis korban, Pemkot Yogyakarta kasih pendampingan psikologis, ahli gizi dan ahli parenting. Termasuk buat orang tuanya, biar nggak trauma. Pemkot Yogyakarta juga memastikan bakal ngadain sweeping dan menindak tegas bagi just tip anak atau daycare yang nggak punya izin. Harus. Nah, kalau Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno juga ikut akad bicara. Kalau angkat beban Eko Yuli.
tetangga saya. Bekasi tuh. Iya, 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 iya. Dia bilang pemerintah akan menggelar rapat buat mereview daycare se-Indonesia biar kasus serupa nggak terulang lagi. Bagus, bagus, bagus. Halo Pak Pratik, jangan cuma di review doang Pak, Iya. harus ditindak juga. Iya dong. Kalau di review mah di Google aja. Jadi orang tua di zaman sekarang itu tantangannya luar biasa. Betul. Udah cari cuan, bayar tagihan, diselingkat teman, diteror atasan, masa nitipin anak masih aja nggak aman. Benar, 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 benar. Kasus ini jelas harus jadi tamparan keras. Ruang aman dan ramah anak itu tanggung jawab kita semua. Betul, betul. Jangan sampai nih ada daycare bodong yang bebas beroperasi. Cuma demi cuan, tapi abai aturan. Betul. Dan buat daycare yang udah punya izin juga jangan sampai lolos dari pengawasan. Iya dong. Jangan sampai izin operasi cuma jadi syarat administrasi, tapi kelakuannya tetap bikin kita ngeri. Iya, iya, iya. Ingat, jika bisnis pengasuhan anak tumbuh liar tanpa kendali, maka jangan heran kalau yang sakit bukan hanya fisik, tapi mental generasi penerus negeri